Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Evi Marlina, SMAK sebagai Ketua Pengusul, dan Bapak Joko Edimar Esos MSI sebagai Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau. Adapun topik usulan kami adalah optimalisasi badan usaha milik desa dengan sistem digitalisasi terintegrasi melalui program MBKM. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan oleh mitra sebelumnya, maka usulan inovasi yang kami tawarkan di sini ada dua. Yang pertama, yaitu pendampingan yang sistematis dan terintegrasi melalui MOU dengan stakeholder terkait, serta berfokus pada pertukaran pengetahuan terkait manajemen BUM desa. Yang kedua, sistem informasi tata kelola terintegrasi yang kami singkat dengan Sitasi BUM desa. Sistem terintegrasi ini untuk mengelola BUM desa melibatkan dua faktor. Yang pertama, yaitu memungkinkan pemantauan secara real-time tentang kinerja BUM desa. Dan yang kedua, menyertakan fungsi e-commerce. Mengenai sistem informasi tata kelola BUMDes yang terintegrasi yang prototipe yang sudah kami rancang, ini mengacu kepada Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021. Fitur-fitur utama itu terdiri dari pertama, manajemen pendaftaran BUM desa. Ini merupakan kemudahan pendaftaran secara online yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021. Kemudian yang kedua, manajemen dokumen, di mana menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen penting seperti akta pendirian, peraturan-peraturan, dan kontrak. Yang ketiga, interaksi dengan pemangku kepentingan, yaitu adanya fasilitas untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, sistem pemeringkatan. Fasilitas ini untuk menilai dan mengurutkan entitas atau objek berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Yang kelima, yaitu pelaporan dan monitoring. Ini akan meningkatkan transparansi serta memudah akses dan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat. Yang terakhir, ini adalah promosi dan transaksi online atau yang disingkat dengan e-commerce. Ini merupakan media untuk masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal dan kemudahan promosi dan transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, rekam jejak pengusul yang terkait dengan draft kebijakan tata kelola BUM desa terintegrasi. Yang pertama itu dari hal pengalaman mitra, tim memiliki pengalaman sebagai pendamping koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian juga tim pernah berperan sebagai tim ahli pada DPRD Provinsi Riau pada tahun 2021. Selanjutnya, tim juga memiliki pengalaman pengabdian di BUM Desa pada Pulau Permai dimulai tahun 2021 sampai terakhir 2023 itu mencoba merancang teknologi informasi keuangan, pengelolaan keuangan pada BUM Desa yang ada di Pulau Permai. Kemudian terkait dengan publikasi penelitian yang dimiliki oleh mitra pengusul, topik-topik yang
yang sudah diteliti yaitu tentang strategic management accounting, pengukuran kinerja perguruan tinggi, koperasi, UMKM, dan BUMDesa. Ini sudah terbit pada jurnal-jurnal bereputasi, baik secara nasional maupun internasional, dan juga memperoleh pendanaan dari Hibah Dikti pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Selanjutnya, background pendidikan dari tim pengusul yaitu pada bidang ekonomi dan bisnis, khususnya dalam akuntansi manajemen, manajemen strategis, dan kewirausahaan. Pengalaman organisasi pada koperasi pernah sebagai pengurus koperasi Sang Surya dari tahun 2010 sampai tahun 2016, kemudian sebagai pengawas koperasi dari 2016 sampai tahun 2022. Terkait citasi BUMDesa yang akan dirancang, di sini tim memiliki latar belakang pendidikan di bidang sistem informasi dan teknik informatika, kemudian pengalaman dalam mengembangkan dan memelihara e-office untuk transaksi surat antar kantor pemerintah di Provinsi Riau, kemudian berperan sebagai product manager dalam pembangunan website BKD dan Smart, kemudian pengalaman dalam bidang membangun komputer asisten tes dengan menggunakan simulasi, kemudian juga tim sebagai konsultan IT di Legit Solusi IT Konsultan dari Maret 2017 hingga sekarang, kemudian berperan sebagai sistem analis dan IT support untuk website toko online Riopat sejak 2018 hingga sekarang, kemudian juga berpengalaman sebagai network engineering di PT Ilogo Infralogi dari tahun 2017 hingga 2019. Rencana tahapan pelaksanaan program, di sini kami melakukan aksi kolaborasi dan digitalisasi dilaksanakan pada 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Tahapan pertama itu di kisaran bulan April 2024, kami di sini melakukan workshop dan FGD. Tujuannya adalah pembentukan dan identifikasi kebutuhan bagi sistem informasi BUMDesa. Selanjutnya, di kisaran Mei Juni 2024, tahapannya kedua yaitu Design and Development. Di sini kami mewujudkan infrastruktur, sarana dan prasarana digitalisasi yang memadai. Kemudian tahap ketiga di kisaran Juli sampai Agustus 2024, di sini tim akan turun melakukan edukasi dan literasi, yaitu untuk mewujudkan sumber daya BUMDesa yang menguasai teknologi informasi melalui edukasi dan literasi yang kami lakukan. Kemudian pada bulan September sampai Oktober 2024, ini kami melakukan tahap keempat, yaitu deployment, di mana di sini sistem informasi sudah ditata kelola, sudah diimplementasikan pada BUMDesa secara terintegrasi. Kemudian tahap kelima, November 2004, di sini pembuatan buku pedoman, yaitu kami mewujudkan adanya pedoman dan kebijakan tata kelola BUMDesa yang terintegrasi. Adapun rencana anggaran dari kegiatan ini, besaran dana yang kami usulkan itu sebesar 1,2 miliar, di mana 600 juta itu berasal dari mitra, di mana berupa dana tunai senilai 150 juta dan natura senilai 450 juta, kemudian dari DP Dikti sebesar 600 juta.
Adapun komponen pembiayaan terdiri dari honorarium tenaga peneliti atau pakar, dari mitra berupa Natura 60 juta, dari Dikti 180 juta, kemudian diskusi terpimpin yaitu penyusunan kebijakan uji publik dari mitra berupa Natura itu 150 juta, dari DP Dikti senilai 120 juta. Kemudian di sini kami juga melakukan kegiatan survei di mana dananya ini kami rincikan 67 juta itu dari DP Dikti. Kemudian untuk perjalanan dinas di sini kami turun ke 12 kota dan kabupaten dengan beberapa kali kegiatan. Dananya terdiri dari mitra itu tunai 150 juta, Natura 60 juta, DP Dikti 125 juta. Kemudian mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan proyek ini berupa kegiatan MBKM. Di sini bantuan insentif yang kami anggarkan itu untuk mereka itu 48 juta. Kemudian pengelolaan program dana padanan ini dari mitra itu senilai 180 juta dan dari Dikti itu 60 juta. Demikianlah usulan proposal ini kami paparkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan kami sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.